Hei dan halo semproters dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di channel ini, tentunya untuk menonton film-film mantap. Kali ini, saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Mother's Job, yang dirilis pada tahun 2017. Film ini menceritakan tentang seorang pemuda tampan yang bekerja di sebuah karaoke dan jatuh cinta kepada seorang tante-tante pemandu karaoke. Oke, tanpa panjang lebar, langsung saja kita tonton cerita lengkapnya. Cerita dimulai oleh seorang pria yang bernama Joan, seorang pria muda yang baru saja lulus dari studinya, namun belum mendapatkan pekerjaan. Kemudian Joan menemui temannya yang bernama Dumo di sebuah bar. Di sana ia menceritakan keluh kesahnya sebagai seorang OTG, alias orang tanpa gaji. Akhirnya, sampailah Joan di sebuah tempat karaoke yang mana saat itu mereka sedang membutuhkan seorang karyawan baru untuk menjadi pelayan customer. Karena mempunyai fisik yang lumayan mendukung, Joan pun diterima bekerja menjadi pelayan di tempat tersebut. Keesokan harinya Joan sudah mulai bekerja di karaoke itu. Saat dia sedang membersihkan kamar mandi, tiba-tiba seorang tante yang bernama Lee masuk ke kamar mandi tersebut dalam kondisi oleng. Lee lalu menggoda pelayan baru yang tampan tersebut, karena mungkin ia tertarik dengan Joan. Ketika Joan sedang mengelap gelas di meja atasannya, Joan disuruh untuk memeriksa sebuah ruangan karaoke karena sebentar lagi jam operasional akan segera berakhir. Dan Joan terkejut ketika masuk ke ruangan tersebut karena melihat Lee yang sedang menservis seorang pria. Dengan perasaan yang masih sedikit canggung, Joan memberitahu mereka berdua bahwa karaoke akan segera ditutup, dan karena itu pria tersebut menyudahi mantap-mantapnya dengan Lee, kemudian ia memberikan Lee tips untuk pelayanannya saat itu. Ketika si pria hidung belang tadi sudah keluar dari ruangan karaoke, Lee kembali menggoda Joan yang sedang membersihkan ruangan karaoke, bahkan ia memberikan uang tips yang diberikan pria hidung belang tadi kepada Joan. Keesokan harinya, Joan terbangun dari tidurnya dan nampak masih kelelahan setelah menjalani hari pertamanya bekerja di tempat karaoke. Tiba-tiba ia teringat dengan kejadian mantap-mantap Tante Lee dengan pria hidung belang kemarin, yang menyebabkan ia sagne, kemudian ia melakukan senam 5 jari untuk mengawali hari yang baik. Siang harinya ia pergi menemui teman-temannya di sebuah restoran, di mana salah satu dari ketiga orang tersebut adalah mantan pacar Joan yang bernama Nayong. Obrolan mereka pun mengalir dengan natural dan santuy, hingga mereka larut dalam nikmatnya setiap tegukan soju yang mereka minum. Sepulangnya dari bar tersebut, Nayong yang terlihat sangat oleng, nampak harus diantar pulang oleh si Joan. Saat tiba di kosan mantannya, Joan yang sepertinya rindu dengan goa lembab milik mantannya tersebut, langsung melucuti baju Nayong. Namun sayangnya Nayong keburu bangun, sehingga Joan cepat-cepat pergi ke sofa untuk pura-pura tidur. Setelah Nayong sadar dari mabuknya, ia terkejut ketika bangun dalam keadaan baju yang terbuka. Ia membangunkan Joan, lalu ia memperingatkan Joan agar tidak melakukannya lagi, karena mereka sudah tidak ada hubungan. Cerita berlanjut ke karaoke tempat Joan bekerja, di mana saat itu terlihat karaoke sedang sepi pengunjung, yang mana hal tersebut juga berdampak pada sepinya pelanggan Tante Lee. Karena Tante Lee bosan, ia memanggil Joan untuk menemaninya di ruangan karaoke. Ia meminta Joan untuk membelikannya stocking, selain itu mereka juga ngobrol yang membuat mereka berdua semakin dekat sampai-sampai Joan mengantar pulang Lee ke rumahnya. Keesokan harinya, Dumo datang ke karaoke dengan kondisi sangat mabuk. Di sana ia menghampiri Joan dan memberikan ucapan terima kasih karena telah baik hati menemani ibunya kemarin di tempat karaoke, juga telah mengantarkan pulang ibunya. Joan pun kaget, karena ia baru tahu kalau ibu dari temannya tersebut adalah Lee, yang merupakan perempuan yang ia sukai. Beberapa saat setelah itu, Lee datang ke karaoke dan menyapa Joan, namun Joan terlihat tidak merespons sapaannya tersebut. Lee bingung dengan apa yang terjadi, sampai akhirnya ia melihat anaknya di dalam room karaoke. Dari situlah Lee mengetahui kalau Joan adalah teman anaknya, dan mungkin hal itu yang membuat Joan canggung untuk bertemu dengan dirinya lagi. Karena itu, Lee mengajak Joan untuk berbicara empat mata untuk menjelaskan permasalahan tadi. Namun, Lee sendiri bingung akan apa yang harus dijelaskan kepada Joan, karena itulah ia memutuskan untuk pergi meninggalkan Joan. Sesampainya di rumah, ada seseorang yang datang ke rumah Lee, dan ternyata itu adalah Joan yang sedang mengantar anaknya pulang dalam kondisi mabuk berat. Setelah Dumo dibawa ke kamarnya, Lee mengajak Joan ke ruang tamu untuk ngobrol kembali. Di sana, Lee curhat kepada Joan tentang kondisi keluarganya saat itu, yang mana diketahui bahwa Lee telah menjanda sejak lama, dan karena tidak ada yang menafkahi, ia harus bekerja sebagai pemandu karaoke plus-plus. Hal tersebut membuat Joan iba kepada Lee, dan juga membuat Joan semakin jatuh hati kepada Tante Lee.
Akhirnya hari itu Joan menginap di rumah Tante Lee, dan paginya ia menikmati sarapan bersama Dumo dan Tante Lee. Setelah Dumo selesai makan dan pergi bekerja, Joan mengajak Tante Lee untuk menghabiskan waktu bersama berkeliling-keliling kota. Mereka berdua menikmati hari tersebut layaknya dua orang pasangan yang sedang kasmaran. Keduanya kembali pulang ke rumah saat malam hari, dan saat itu di rumah Tante Lee sedang tidak ada orang. Karena itu, ketika Tante Lee tidur di kamarnya, Joan menyelinap masuk ke sana dan mereka berdua pun melakukan enak-enak. Keesokan paginya, Dumo pulang ke rumahnya dengan membawa pacar barunya, yang mana wanita tersebut adalah Nayong, mantan Joan. Dumo pun mengenalkan pacarnya kepada ibunya, kemudian datanglah Joan dari kamarnya dan ia kaget melihat Dumo yang membawa mantan pacarnya. Dumo membawa Nayong ke kamarnya untuk melakukan enak-enak. Sementara itu, Tante Lee yang sedang memasak di dapur, tiba-tiba didatangi oleh Joan. Kemudian Joan yang masih menyisakan sisa-sisa kesaktiannya semalam, langsung mengeksekusi Tante Lee di dapur. Dumo dan Nayong yang baru saja menyelesaikan enak-enaknya, tiba-tiba didatangi oleh Lee ke kamar, dan karena terpaksa harus menjawab ajakan Lee untuk makan bersama, Nayong menelan Yakult Joan yang ada di mulutnya. Mereka berempat pun kemudian makan bersama di meja makan. Hari-hari berikutnya, semua berjalan seperti biasa, di mana Joan bekerja di karaoke, begitu juga Lee yang bekerja memandu para pelanggannya. Namun ada yang aneh hari itu, di mana Joan disuruh pulang lebih awal oleh bosnya. Karena memiliki firasat buruk, Joan yang sudah berjalan keluar karaoke tiba-tiba kembali masuk ke karaoke. Dan benar saja, di dalam ada suara teriakan dari salah satu ruangan karaoke, dan ternyata itu adalah suara Lee yang sedang dipaksa untuk melayani bos Joan. Dengan spontan Joan memukul kepala bosnya dengan sebuah tongkat besi yang ia bawa. Lee dan Joan kemudian keluar dari karaoke dan berbicara di sebuah tangga. Lee menjelaskan tentang apa yang baru saja terjadi, di mana ternyata ia memiliki hutang kepada bos karaoke yang membuatnya terpaksa melayani birahong bosnya itu. Saat keduanya sudah pulang ke rumah, Joan mengecek kamar Dumo, apakah ia sudah tertidur atau belum. Karena sudah tertidur, Joan masuk ke kamar Lee untuk melakukan enak-enak. Keesokan harinya, Joan yang bangun dari tidurnya tidak melihat seorang pun di rumah, termasuk juga Lee. Ia lalu pergi ke tempat karaoke untuk mencari Lee, dan ternyata saat itu Lee sedang digilir dengan dua orang suruhan bos karaoke. Joan tentunya sangat sedih melihat wanita yang dicintainya mendapatkan perlakuan keji seperti itu, dan karena itulah ia masuk ke dalam ruangan tersebut dengan membawa pisau, dan menebas habis kedua orang tersebut. Akhirnya Lee pun berhasil terbebas dari kedua orang tadi. Di akhir film, diperlihatkan Lee kembali hidup dalam kesepian dan kesendirian, dan tidak dijelaskan mengapa Joan tidak ada bersamanya. Kemungkinan besar, Joan akhirnya dipenjara akibat perbuatannya di karaoke untuk menolong Lee. Begitulah tadi cerita film Mother's Job yang berakhir menggantung, dan bisa diambil sebuah pelajaran bahwa cinta memang buta, tak mengenal usia, tak peduli itu ibu kawan atau bukan. Cinta juga membuat kita tak peduli apa, sampai-sampai kita rela melakukan apapun, meski akhirnya hal tersebut akan merugikan diri kita sendiri. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di cerita-cerita film selanjutnya.